Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Mari kita belajar dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ini adalah bacaan yang menarik untuk kita dalami bersama. Kali ini kita akan mendengarkan khotbah dalam sorotan tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Sebelum kita mendalami teks Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, sebab kita ini terbatas adanya. Siapapun kita, tidak bisa kita menggali kebenaran firman Tuhan jika Allah sendiri tidak menyatakannya kepada kita. Karena itu di awal kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, mohon tuntunan kuasanya. Kita berdoa. Ya Kristus, Allah yang kami kenal, pengasih dan penyayang, Engkaulah sumber hikmat. Di saat kami mau mendalami kebenaran firman-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu, sertai kami terus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti dan dapat kami wujud nyatakan melalui kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu berada dalam bingkai judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minuman gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, di dunia ini ada banyak makhluk hidup. Dan kita membaginya dalam 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari ketiga ciptaan Tuhan ini, manusia yang paling mulia. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang termulia. Kita dapat membaca itu dalam kitab Kejadian. Kepada manusialah Tuhan memberikan otoritas. Tuhan memberikan kewenangannya untuk mengusahakan dan mengolah Taman Eden. Manusia diberi kuasa untuk mengolah dan mengelola alam semesta ini. Hanya kepada manusialah Allah memberikan otak dan akal. Hewan punya otak, tetapi hewan tidak punya akal. Tumbuhan tidak punya otak, tidak punya akal. Hanya pada manusialah
Tuhan memberikan itu. Binatang punya otak tetapi tidak punya akal. Karena itu binatang dia bergerak mengikuti nalurinya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang istimewa di mata Tuhan. Namun yang sering jadi soal ketika manusia punya masalah, manusia tidak menggunakan akal budinya untuk menyelesaikan masalah itu. Manusia banyak menggunakan otot, banyak menggunakan kekerasan, banyak menggunakan intimidasi untuk menyelesaikan masalah. Seorang bapak gereja yang bernama Desiderius Erasmus mengingatkan kita, binatang menggunakan otot untuk menyelesaikan masalah. Manusia menggunakan akal budi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini menjadi tanda awas bagi kita sekaligus evaluasi bagi kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, ya, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Antar suami dan istri itu tidak lepas dari masalah. Nah, apakah kita menggunakan akal budi kita untuk menyelesaikannya, ataukah kita menggunakan otot? Kalau engkau menggunakan otot, Desiderius Erasmus mengingatkan, itu binatang. Manusia punya keistimewaan, punya akal budi, dan akal budi itu dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi kalau ada masalah, optimalkan akal budimu untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu dalam komunikasi, dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk yang istimewa. Karena itu sudah sepantasnya lah manusia memuji Tuhan. Dan itu kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Perhatikan ayat 1. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalimat yang diucapkan untuk memotivasi diri sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya mau bertanya kepada saudara, pernahkah Anda melakukan itu? Memotivasi diri untuk memuji Tuhan. Berkata pada diri sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Memuji Tuhan itu penting. Orang yang sedang pacaran itu saling memuji. Tapi yang aneh adalah setelah menikah, pujian itu hilang entah kemana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, itu sangat penting. Sangat penting. Kitab Mazmur dalam bahasa Israel adalah Tehillim, yang artinya puji-pujian. Kitab ini berisi doa dan puji-pujian. Doa dan pujian manusia kepada Tuhan. Hubungan akrab antara manusia dengan Tuhan itu tergambar jelas dalam kitab Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata jiwa di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani nefes. Dari kata nefes ini muncul kata nafas, ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini jiwa atau nyawa. Jadi memuji Tuhan itu dengan totalitas hidup kita, dengan nyawa kita. Itu yang disampaikan oleh pemazmur di sini dalam hal memuji Tuhan. Memuji Tuhan harus seperti itu. Jangan setengah-setengah, tetapi harus total kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak sebatas di mulut. Memuji Tuhan tidak sebatas dalam gedung gereja, dalam persekutuan ibadah, dalam kegiatan ritus seremonial. Memuji Tuhan di mana saja kita bisa melakukannya. Di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya jiwa kita jangan pasif. Jiwa kita jangan statis. Jiwa kita harus dinamis. Jangan diam, jangan masa modo. Inisiatif untuk memuji Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Ada langkah yang nyata untuk memuji Tuhan. Saudara, ada orang membagi hidup ini dalam dua bagian. Yang pertama, kehidupan di gereja. Yang kedua, kehidupan di luar gereja. Di dalam gereja, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita melakukan yang terbaik di dalam gereja. Berjumpa dengan orang tersenyum, berjumpa dengan orang menyapa, itu dalam gereja. Tetapi, ada yang kedua, dunia yang kedua, yaitu di luar gereja. Nah, ada orang yang memahami kalau di gereja
dia ramah, dia sopan, dia tampil terbaik dalam gereja. Tapi di luar gereja, dia bisa memaki, dia bisa berlaku kasar, dia bisa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, itulah dualisme kehidupan yang mengerikan. Di dalam gereja, dia suci, tetapi di luar gereja, dia ruci. Saudara, jangan begitu menjalani kehidupan. Tuhan tidak suka gaya hidup yang seperti itu. Yang Tuhan inginkan totalitas hidup kita, nyawa kita, jiwa kita persembahkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di gereja maupun di luar gereja, gunakan itu, tubuh kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pernah mendapatkan cerita dan saya terkejut dengan cerita ini. Cerita yang disampaikan oleh teman saya. Dia bercerita begini, bahwa dia punya teman. Temannya itu ketika di gereja, dia tampil begitu sopan, penuh dengan tata krama. Dia adalah seorang majelis jemaat. Dia adalah seorang pelayan gereja. Dia menyapa orang-orang dengan begitu manis. Dia melayani orang-orang dengan begitu hangat. Itu yang terjadi di dalam gereja. Tetapi di kantor, keputusannya mengerikan. Tindakannya, sikapnya berbeda dengan ketika dia berada di gereja. Inilah manusia bermuka dua yang sangat mengerikan. Di gereja dia begitu saleh, tapi di luar gereja seenaknya dia berbuat salah. Jangan begitu menjalani kehidupan. Tuhan tidak suka gaya hidup yang seperti itu. Memuji Tuhan di gereja maupun di luar gereja, kita harus menjadikan diri kita adalah diri yang selalu memuji Tuhan. Ketika orang melihat kita di gereja maupun di luar gereja, warna kehidupan kita sama, tidak berbeda. Nah, pernahkah Anda melihat kucing? Kucing itu, yang saya maksud di sini adalah kucing peliharaan di rumah. Ketika dia di dekat tuannya, kucing ini berjalan perlahan. Dia berjalan lembut, dia tersenyum, begitu manis di depan tuannya. Tetapi ketika tuannya meninggalkan meja makan, ikan yang berada di atas meja makan, yang adalah makanan tuannya, dilahap oleh kucing itu. Saudara, ada banyak orang seperti kucing, ya, di hadapan para pelayan Tuhan di gereja, di hadapan Tuhan di gereja. Dia begitu manis, dia begitu ramah, dia tersenyum kepada semua orang. Tetapi di luar gereja, kehidupannya sangat mengerikan. Inilah dualisme kehidupan yang sering terjadi di dalam kehidupan umat yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pemazmur mengajak kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa? Perhatikan ayat 1. Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Kata Tuhan di sini diterjemahkan huruf besar semua. Itu menunjuk pada Yahweh. Kata Tuhan yang dicetak dalam huruf besar semua, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Itu adalah nama Tuhan. Nama yang diperkenalkan kepada Musa. Aku adalah aku. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah. Itu yang pertama. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Itu yang kedua. Yang pertama, dia bukan berhala yang dibuat dari kayu, yang dibuat dari batu, kemudian disembah orang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena itu kita memuji Tuhan, karena dia hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Dialah Sang Immanuel. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Karena dia itu besar. Ya, karena dia itu besar. Orang Ibrani menyebutnya gadal. Besar, gadal, gadal. Sangat besar,
melampaui yang kita pikirkan. Itu makna dari kata gadal. Nah, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan di sini bahwa Tuhan itu pencipta, dialah sumber kehidupan. Ya. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia besar. Dan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah sumber kehidupan. Yang kedua, dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-18, Tuhan itu pemelihara kehidupan. Ya, Dia yang melepas mata-mata air mengalir di antara gunung-gunung. Dialah yang memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Ya, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Dia yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengnya. Dia yang menumbuhkan rumput bagi hewan, tumbuhan untuk diusahakan manusia, anggur untuk menyukakan hati manusia, dan menyediakan makanan bagi manusia. Burung-burung yang bersarang itu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi di sini digambarkan betapa Tuhan itu pemelihara kehidupan semua ciptaannya. Jadi bukan cuma manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Masih ingat ucapan Yesus dalam khotbahnya di bukit? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Burung dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Jadi pesan teks ini bagi kita, selama kita hidup, teruslah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu sangat penting karena Dialah pencipta kita. Memuji Tuhan itu sangat penting karena Dialah pemelihara kita. Memuji Tuhan itu sangat penting karena Dia sangat besar, gadal, kebesarannya, keagungannya melampaui yang kita pikirkan. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 4 hal penting, dan yang keempat itu sangat-sangat penting untuk kita ingat dan laksanakan di dalam kehidupan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, karena Allah memberi hidup kepada semua ciptaan, maka panggilan iman bagi kita, yang pertama kita harus tahu berterima kasih. Harus tahu bersyukur dan berterima kasih dalam pujian kepada Allah. Mengapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya, termasuk diri kita adalah ciptaan Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita berterima kasih kepada pencipta selama kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, menghormati hak hidup makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi jangan egois, jangan hanya memikirkan kehidupan kita, tetapi kehidupan makhluk yang lain juga harus kita pikirkan. Ketika engkau merusak hutan, engkau tidak menghormati hak hidup dari makhluk yang lain. Ketika engkau merusak hutan, engkau tidak menghormati hak hidup dari burung, hak hidup dari binatang-binatang yang ada di hutan itu. Karena itu biarkan hutan itu, biarkan dia bertumbuh, biarkan hutan itu lestari. Karena di sana ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yaitu tumbuhan dan binatang-binatang serta burung-burung di udara. Jadi yang pertama itu, karena Allah memberi hidup kepada semua ciptaan, maka kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan dalam pujian kepadanya dan menghormati hak hidup makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, kata pemazmur. Kalimat ini memberikan pemahaman yang radikal. Jiwa itu nyawa. Pujilah Tuhan hai nyawaku. Ini memberi pesan, memuji Tuhan harus total. Harus seantero diri kita gunakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan harus totalitas kehidupan. Tidak bisa hanya di gereja kita memuji Tuhan. Tidak bisa hanya di tempat ibadah kita memuji Tuhan. Lalu di pasar, di tempat kerja, di mana saja hidup kita tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tidak suka cara hidup yang seperti itu. Di tempatnya yang kudus, di gereja, di tempat-tempat ibadah, kita harus memuji Tuhan. Dan di luar itu juga harus dilihat sebagai medan yang kudus,
yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada, pujilah Tuhan. Memuji Tuhan bukan sekedar menyanyi atau sebatas menyanyi. Memuji Tuhan adalah menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, Allah itu pencipta alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Kita yang beriman kepadanya dipanggil untuk merawat, untuk menjaga, untuk memelihara kelangsungan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jangan dieksploitasi, jangan dirusak, jangan digunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus menjaga, merawat alam semesta ini. Kita boleh saja menebang pohon, tetapi kita harus menanam penggantinya. Kita bisa saja memotong binatang, tetapi kita harus menjaga kelangsungan populasinya. Jadi buatlah lingkungan kita ini menyenangkan bagi banyak orang, dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena Allah adalah pemelihara kehidupan, maka kita dipanggil untuk merawat dan menjaga kehidupan semua ciptaan. Yang keempat, karena Allah adalah pemelihara kehidupan, maka kita dipanggil merawat dan menjaga kehidupan semua ciptaan Tuhan. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Sekarang kan ada praktek jual beli binatang langka seperti burung cendrawasih misalnya. Nah, akibatnya populasi burung cendrawasih semakin berkurang. Ada juga jual beli anak-anak. Semuanya itu adalah perbuatan dosa, dan Tuhan tidak suka itu terjadi di planet bumi ini. Karena Tuhan adalah pemelihara kehidupan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk merawat kehidupan ini. Karena Tuhan adalah pemelihara kehidupan, mari kita menjalani kehidupan saling menolong satu sama lain. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri lalu mengabaikan orang lain. Ada satu bagian Alkitab yang menarik untuk kita perhatikan bersama di dalam kitab Matius pasal 9. Kitab Matius pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, Yesus mengucapkan kalimat ini. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang indah sekali. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi orang berdosa itu dikasihi oleh Tuhan ketika dia bertobat dan meninggalkan jalannya yang salah. Tuhan bilang di sini, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apa itu belas kasihan? Apa itu belas kasihan? Kalau kita menggali lebih dalam bahasa Ibraninya adalah keset. Ya. Hesed dalam bahasa Ibrani. Kalau kita menggali lebih dalam, bahasa Ibraninya adalah hesed. Ya, hesed yang sering diterjemahkan kasih setia Tuhan. Nah, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu adalah perasaan sedih ketika melihat orang lain menderita. Ya, tetapi tidak sebatas itu, sebab kalau yang begitu itu namanya simpati. Ya, tidak sebatas itu. Belas kasihan itu adalah perasaan menderita sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Andai kata saja di dia, itu namanya empati. Tapi belas kasihan tidak sebatas empati. Belas kasihan adalah simpati ditambah dengan empati, ditambah dengan bertindak menolong orang yang mengalami kesusahan hidup. Itulah belas kasihan. Nah, Tuhan menghendaki kita punya hati yang seperti itu. Bersimpati, berempati, dan bertindak menolong orang yang menderita. Bertindak menolong orang yang berkesusahan. Bertindak menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan sesamanya. Tuhan menghendaki itu dan dia suka dengan itu.
Kemudian, mengapa Yesus mengatakan bukan persembahan? Karena di zaman itu ada aturan tentang persembahan. Di bait Allah Yerusalem ada 13 kotak persembahan. Bayangkan saudara sekalian, jika orang miskin mau masuk ke bait Allah, berhadapan dengan 13 kotak. Ya. Mau memberi keuangan hanya sebatas 1 kotak saja. Sementara 13 kotak itu kalau tidak diisi, bagaimana perasaan ini? Nah, aturan tentang persembahan itu memberatkan bagi orang miskin. Karena itu Yesus katakan yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita mau menyembah Tuhan. Jangan itu terhalang karena kita tidak punya uang untuk dibawa sebagai persembahan. Tetapi diri kita ini sesungguhnya adalah persembahan kepada Tuhan. Ketika kita tidak punya uang untuk dipersembahkan, persembahkanlah tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan menghendaki totalitas diri kita dipersembahkan kepadanya. Itu jauh lebih bernilai daripada persembahan dalam bentuk uang. Datanglah kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebab dialah sang pencipta. Dialah pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.